Assalamualaikum. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Ketua kelas seperti biasa kita mulai dengan membaca doa terlebih dahulu. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Ibu cek kehadirannya. Bilqis Nafiza. Oke. Kaila Diva. Nah, coba tepuk semangatnya dulu gimana? Tepuk semangat. Semangat. Sudah siap menyambut pembelajaran hari ini? Siap. Kalau siap, kita konsentrasi terlebih dahulu. Konsentrasi dimulai. Coba Ibu mau tanya, siapa yang masih ingat materi apa sih yang kemarin ada di video? Siapa yang ingat? Suci. Coba Suci. Apa materinya? COVID-19. COVID-19. Atau kalau di bahasa Inggrisin namanya apa? COVID-19. Betul, kemarin itu tentang COVID-19. Setelah itu kita juga pastinya sering menemukan orang yang berpidato di depan orang banyak. Misal ya, kalau kalian pidato nih, ngomong di depan orang banyak, bagaimana perasaan kalian? Perasaan kalian gimana? Ayo. Malu. Gak biasa? Gimana? Malunya kenapa sih kok bisa malu? Ya karena kaget aja gitu. Kaget. Iya. Terus tidak terbiasa apa? Tidak terbiasanya di depan orang banyak. Oh, tidak terbiasa berbicara di kompetensi dasar yang akan kita pelajari pada hari ini yaitu tetap menelaah struktur dan ciri kebahasaan pidato persuasif tentang permasalahan aktual yang didengar atau dibaca. Kemudian indikatornya yaitu menelaah struktur dan kebahasaan pidato persuasif, menganalisis intonasi dan gestur dalam pidato persuasif. Tuh. Tujuannya apa, Bu? Nih ada tujuan pembelajarannya juga. Tujuan pembelajarannya ada 2. Yang pertama, menelaah strukturnya dan ciri kebahasaannya. Yang kedua yaitu menganalisis intonasi dan gestur dalam pidato persuasif. Mendengar tentang remaja, teman-teman semua sudah tahu. Ya, remaja itu seperti saya dan teman-teman sekalian. Remaja itu berusia sekitar 12 tahun sampai 17 tahun. Masa remaja adalah masa kelanjutan dari masa pubertas. Bukat dulu sambil memperhatikan. Kita tanya jawab terlebih dahulu. Tadi ada salam pembukanya enggak? Ada. Ada salawat nabinya? Ada. Kemudian bagaimana? Perbedaannya ada nggak sih antara video yang sebelumnya dengan video yang hari ini ditayangkan? Yo, ada perbedaannya nggak? Siapa yang mau jawab? Perbedaannya ada nggak? Perbedaannya dari segi mana? Oh, ya. Kan, perbedaannya dari apanya sih? Perbedaannya ada di temanya. Oh, Perbedaannya ada di temanya, Bu. Oh, dari temanya. Kalau Iya. kemarin tentang apa judulnya? COVID? 19. Oh, COVID-19. Kalau ini tadi tentang apa? Tentang remaja. Remaja unggul. Iya, remaja unggul. Jadi judulnya beda ya, temanya beda. Kemudian selain tema juga ada lagi nih ciri khas dari pidato persuasif yaitu menggunakan intonasi. Siapa yang tahu pengertian dari intonasi? Oh, belakang. Boleh. Apa sih yang dimaksud dengan intonasi? Tinggi rendahnya nada bukan, Bu. Tinggi rendahnya nada. Oh iya. Betul.
Betul. Jadi intonasi itu salah satu artinya adalah tinggi rendahnya nada. Nada apa? Nada ketika kita berbicara. Ada tekanan-tekanan tertentu. Misalnya ada kata di sini Ibu menulis kalimat buku ini milik saya. Intonasinya bagaimana? Ibu garis bawahi bukunya. Berarti penekanannya ada di kata buku. Buku ini milik saya. Berarti penekanannya di buku. Gimana kalau menekankannya di kata saya? Buku ini milik saya, bukan milik kamu, bukan milik dia. Nah, ada penekanannya di situ, ada intonasi. Silakan simak video yang tadi Ibu putar di laptop kalian masing-masing. Kemudian kalian isi sesuai yang ada di LKPD ini nih. Terutama ada gesturnya bagaimana, pelafalan intonasinya bagaimana, ekspresinya bagaimana. Nih. Silakan diisinya boleh di LKPD. Diskusikan dengan teman kelompoknya ya. Mengenai remaja unggul. Sedangkan untuk proyek yang akan kita buat yaitu kalian akan membuat video pidato persuasif di pertemuan yang akan datang. Berapa lama Bu waktunya? Kurang lebih 1 minggu ya. Silahkan kalian rencanakan. Misal di hari pertama kalian mulai berlatih menguasai materinya. Kemudian di hari kedua kalian berlatih intonasinya atau penekanan nadanya. Yang ketiga kalian bisa berlatih gestur atau gerakan tubuhnya. Yang terakhir kalian bisa memantangkannya dengan berlatih di depan cermin. Nah, selama seminggu itu silakan kalian sediakan waktu luang untuk berlatih, berpidato secara percaya diri, secara ekspresif dengan penggunaan intonasi dan gestur yang tepat. Jangan kaku lagi ya, jangan ada rasa malu lagi nih. Ini nilainya 80 nih, bukan, tapi lebih ke evaluasi diri sendiri juga orang lain. Iya, bisa untuk mengomentari supaya lebih bagus lagi. Oh, Rafif nih kurangnya di sini nih, kayaknya lebih bagus lagi kalau misalnya gerakannya misal lebih variatif gitu, atau intonasinya lebih tekankan gitu. Sampaikan tentang informasi mengenai meraknya media sosial. Dukanya perkembangan media sosial saat ini tidak dipergunakan sesuai kebutuhan, tetapi banyak yang menggunakan sebagai sarana untuk menyebarkan hoax. Seringkali kita menggunakan media sosial untuk kebutuhan yang kita dapat sebagai mencari informasi. Oleh karena itu, kita harus menggunakan media sosial dengan bijak. Jangan sampai menyalahgunakan media sosial. Saya berharap semoga teman-teman dapat menggunakan media sosial dengan kebutuhan kalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tonya siapa tadi? Suci.
Kelompok 1 mengomentari pidatonya Suci, kesesuaian temanya. Sudah sesuai dengan tema. Karena berjudul saling hujat dalam media sosial ya. Oh, berarti bagus, sudah sesuai dengan tema. Yang kedua, kesesuaian struktur pidatonya. Sudah sesuai juga, ada bagian isi, pembuka, dan penutup. Kesesuaian ciri kebahasaan pidato. Sangat sesuai dengan ciri kebahasaan pidato persuasif, tetapi di bagian penutupnya, kalimat ajakannya kurang membuat audiens bersemangat. Kenapa? Karena gerakannya kurang bersemangat, kurang tegas. Oke. Intonasinya kurang sesuai karena banyak kata yang salah. Mungkin grogi kali ya, banyak kata yang salah jadinya. Setelah itu ada lagi gestur. Gesturnya masih kurang sesuai karena gerakan tangannya masih belum terlihat ya. Coba kita cek ya. Ini bukan. Ini yang rapi. Nah, ini kita coba percepat. Ini dari awal pembukaan. Nah, gerakan tangannya, oke, ada gerakan tangannya tapi belum terlihat jelas ya. Baik, untuk komentar dari Ibu Suci ke depannya yaitu intonasinya lebih distabilkan. Tidak terlalu cepat, tidak juga terlalu lambat. Juga gerakan tangannya atau gestur tubuhnya itu harus lebih jelas. Karena ini diambilnya sepotong jadi tidak terlalu terlihat ya gesturnya. Ekspresinya sudah cukup baik. Sudah senyum dan tidak kebingungan ekspresinya, sudah percaya diri bagus. Setelah itu juga untuk pembuka, isi dan penutupnya sudah lengkap, temanya sudah sesuai. Nah, di sini ada gerakan tangannya baru terlihat. Nah, ajakannya tadi betul masih kurang ini ya. Kedepannya kalian akan berpidato di depan orang, perhatikan senyumnya, ekspresi tubuh, tarik nafas, terus jadi anggap aja teman-teman kalian ini enjoying dengan kalian. Jadi kalian jangan dibawa berat beban pikiran, jangan, tetap senyum aja, keep calm. Oke, mudah-mudahan kedepannya kalian bisa menjadi orang yang lebih baik lagi dan bisa berani untuk tampil di hadapan orang banyak. Amin ya robbal alamin. Sebelum Ibu tutup pembelajaran hari ini, ada yang ingin bertanya dulu? Ada yang ingin disampaikan? Tidak. Bagaimana pembelajaran hari ini? Menyenangkan ngelihat temennya berpidato, seneng gak sih? Pengen gak sih bisa pidato kayak gitu tadi depan kelas? Pengen, dan kalian pun sudah kan, meskipun depan handphone, tapi suatu saat namanya kalian akan di masa remaja itu akan tumbuh lagi, siapa tahu kalian punya kesempatan untuk berbicara depan orang lain. Nah, hari ini kita sudah belajar itu dan mudah-mudahan bisa dimanfaatkan oleh kalian ke depannya. Baik, kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca doa lagi. Ya, ketua kelas kita baca doa. Duduk siap. Baiklah teman-teman, sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa di dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa masalah